Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan datang sama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Mari kita nyatakan kebesaran Tuhan. Biarlah Tuhan hadir memenuhi kita di tempat ini. Amin. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi dari dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
Yesus. Sebenarnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi. Kiranya Tuhan hadir di tengah kami Tuhan. Kau curahkan Roh Kudus-Mu Bapa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan berkata amin. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan lebih lagi, sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Bapak Ibu Saudara bisa kasih pas kanan kirinya bilang bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima.
ruang kesaksian buat Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 1 minggu ini. Mungkin ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jika tidak ada, kita akan bersorak-sorak lebih lagi, sebab Tuhan adalah batu karang yang teguh dan kota benteng perlindungan kita. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua buat bangkit berdiri lagi. Kita akan bersorak-sorak lebih lagi buat Tuhan.
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan siapkan hati kita, mari kita angkat pujian sembah-sembah doa. Hidupku
pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bukakan setiap hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami mau serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan kami mau datang kepadamu lebih lagi. Biarlah Tuhan firman-Mu pagi hari ini Tuhan bisa kami terima Tuhan, bisa tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Kami merindukan Engkau lebih lagi lewat pesan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Luar biasa. Gimana kabarnya selama 1 minggu ini? Ada sukacita? Amin. Luar biasa. Pagi hari ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama membuka Alkitab kita terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka Alkitab kita di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 sampai yang ke-7. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-2 sampai yang ke-7. Saya tolong ditampilkan 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 sampai yang ke-7. Kita akan sama-sama membaca dengan secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ganjil, begitu pun seterusnya. 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua dengan judul perikop pelayanan kasih. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan seluruh kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang masalah membersihkan upaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami, menjaga juga hendaknya upaya dalam pelayanan pelayanan kasih. Amin. Pesan Tuhan yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 sampai yang ke-7 ini Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya membaca aja firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi kita mau merenungkan apa sih maksud Tuhan, apa sih pesan Tuhan untuk kita semua pada pagi hari. Kita mau mengevaluasi diri kita jika kita perlu apa yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan kita. Entah itu sikap hati kita, entah itu perlakuan kita di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, di kehidupan kita orang percaya kita itu nggak diukur, hidup kita itu nggak diukur seberapa banyak kita tahu firman Tuhan, seberapa banyak kita menghidupi dan melakukannya, tetapi lewat hati kita. Apakah hati kita ini benar-benar meresponi? Kalau tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi nggak mengerti dan nggak meresponi firman Tuhan di dalam kesungguhan hati kita, itu sama aja nihil Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya mau membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu memberi yang terbaik. Mari bersama-sama dengan saya membaca tema pada pagi hari ini, memberi yang terbaik, yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-2 sampai yang ke-7. Bapak Ibu Saudara,
ada beberapa hal, ada beberapa yang perlu kita pelajari, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tentang memberi yang terbaik. Di dalam kehidupan kita, pasti kita mengalami yang namanya situasi yang sulit di mana kita ketika kita mengalami situasi di mana kita nggak punya apa-apa, di mana kita nggak punya uang sepeser pun di dalam kehidupan kita, dan di situ ketaatan kita, kesetiaan kita diuji, disuruh memberi, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kalau nih lagi punya uang 5.000, cuman punya uang 5.000, nggak punya uang lagi selain 5.000 itu. Terus hari itu persembahan ke gereja, tapi Bapak Ibu Saudara belum makan, belum minum, tapi cuma punya uang 5.000. Terus pas itu persembahan, Bapak Ibu Saudara mau memberi yang terbaik buat Tuhan atau enggak? Ini ujian, ini jujur loh Bapak Ibu Saudara, ini sesuai dengan fakta. Bapak Ibu Saudara mau memberi yang terbaik buat Tuhan enggak? Sisa 5.000 aja loh, sisa 5.000 aja, gak ada uang lagi selain 5.000 itu. Mau memberi yang terbaik buat Tuhan enggak? Yakin? Ya, saya ada sedikit cerita Bapak Saudara. Jadi waktu itu saya masih sekolah SMA. Jadi ceritanya gini Bapak Saudara. Itu waktu saya Natal SMA. Jadi saya tuh bener-bener nggak punya uang Bapak Saudara. Saya bener-bener nggak punya uang. Saya hanya megang uang itu 4.200 rupiah. 4.200 rupiah dan bener-bener 4.200 rupiah Bapak Saudara. Dan itu acara Natal SMA. Pas itu ibadah, saya awal ibadah itu udah gelisah Bapak Ibu. Aduh, Tuhan, uangku tinggal 4.200 rupiah loh Tuhan. Aku mau persembahan atau enggak? Kalau enggak persembahan, aku kayaknya rasanya berdosa banget. Malu sama teman-teman. Mereka pada persembahan, kok aku sendiri enggak persembahan. Saya mikir gitu loh Bapak Ibu. Terus pas pertengahan saya mikir, kalau aku persembahan 4.000 tak kasih ke Tuhan, terus aku tinggal sisa 200 rupiah. Aku dapat apa nanti? Aku belum makan, aku belum beli jajanan. Pokoknya bener-bener Bapak Ibu Saudara, 4.200 rupiah, bener-bener sisa uang itu aja nggak ada lagi. Terus saya berpikir gini, nanti kalau aku beri, pokoknya saya bingung Bapak Ibu. Nanti kalau aku kasihkan pokok persembahan, aku nggak bisa jajan dari sini, aku nggak bisa beli pop ice, aku nggak bisa pokoknya beli makanan. Walaupun 4.000 itu berharga Bapak Ibu. Terus saya mikir lagi, tapi kalau aku nggak persembahan, aku juga mau sama teman-teman. Apa aku persembahan 2.000, nanti 2.000-nya tak buat jajan, yang separuh tak kasih ke persembahan. Aku sempat mikir kayak gitu. Aduh, gimana ini Tuhan? Bener-bener bingung nih. Terus waktu itu teman saya nanyain, kamu punya uang persembahan nggak? Nah di situ saya gini, aku nggak bawa uang ya, bener-bener nggak bawa uang. Aku tuh nggak punya uang persembahan, uangku ketinggalan. Saya nggak ngomong Bapak Ibu, uangku tinggal 4.200 itu saya nggak ngomong. Saya bilang, aku bener-bener nggak punya uang ya. Kalau orang Jawa bilang, silai sih 2.000. Gitu Bapak Saudara. Terus, aduh aku dosa ini, udah bohongin temanku aku nggak bawa uang. Tapi di sisi lain aku juga pengen persembahan. Malu aku sama temanku nggak mau persembahan. Terus Bapak Ibu Saudara, teman saya ini minjemin saya 5.000 buat persembahan. Saya masih punya 4.200 tadi. Terus saya bilang gini, aduh puji Tuhan, aku ada 5.000 buat persembahan, yang 4.000 tak buat jajan nanti. Terus Bapak Ibu Saudara, nggak tahu kenapa bertepatan di hal itu juga, guru SMA saya, itu tiba-tiba ngobrol di belakang, lagi ngobrol sesama guru, lagi ngobrol, kan itu lagi firman Bapak Ibu Saudara. Guru saya tuh lagi ngobrol tentang memberikan sepenuhnya sama Tuhan. Itu nggak tahu teguran dari Tuhan atau gimana.
Nggak, pokoknya itu secara bertepatan banget Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah saya mendapatkan 5.000 dari teman saya itu, terus guru saya yang di belakang ini lagi ngobrol tentang memberi yang terbaik, ngasih sepenuhnya sama Tuhan. Ini nggak tahu beneran itu obrolan mereka atau ini teguran dari Tuhan lewat mereka. Saya juga bingung Bapak Ibu Saudara. Aduh, ini kok pakai kayak gini segala, kok jadi bingung mau persembahan 5.000 itu terus 4.000 tak buat jajan atau tak kasih semuanya. Bingung, bener-bener bingung Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak tahu kenapa Bapak Ibu Saudara, pas sampai persembahan saya tiba-tiba 5.000 yang ada di tangan saya masukin. Tapi pas kantong persembahan beredar 4.200 yang di saya itu saya masukkan ke kantong. Tapi itu tanpa sadar Bapak Ibu Saudara. Loh, kok aku masukin ke kantong semua ya? Semua buat teman-temanmu, buat semuanya lah. Kamu loh punya uang 4.200 itu bisa buat persembahan. Kamu nggak usah mikir nanti ke depannya gimana. Kamu bisa ke depannya nanti Tuhan yang tolong. Kalau kamu ngandelin Tuhan. Tapi di situ saya malah bilang sama teman saya Ella ini nggak punya uang Bapak Ibu Saudara. Terus saya mikir pas Ella bilang sama saya ini, oh iya juga ya. Seharusnya aku tadi ngasih ke Tuhan semuanya. Nggak usah minta Ella 5.000 lagi, nggak usah minjem Ella 5.000 lagi. Aku kesannya kayak berdosa banget Tuhan. Aku dalam hati ngomong gitu, aduh piye iki, dosaku udah seberapa ya kalau dihitung. Terus tiba-tiba saya mikir Bapak Ibu Saudara, kalau aku dari kemarinnya kayak gitu lagi, dosaku udah seberapa ya. Saya mikir, nanti kayak gimana ya. Oh iya ya, benar juga ya yang diomongin Ella tadi sama aku. Waduh. Terus saya di situ Bapak Ibu Saudara, saya bingung. Aduh Tuhan, gimana? Aku udah masukin persembahan, tapi sebelum persembahan aku udah bohong sih. Apa persembahanku diterima enggak ya? Aku pikir gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, berapa ya? Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, saya itu scroll TikTok, terus lewat ayat ini Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 8 ayat 2-7. Tetapi yang lewat itu ayat 2 Bapak Saudara, tentang memberi di jemaat Makedonia ini, tentang memberi. Dan itu tuh teguran Tuhan secara nggak langsung buat kehidupan saya itu, aduh ternyata Tuhan sesayang ini ya sama aku, ternyata Tuhan sepeduli ini ya sama aku. Itu tuh hal yang sangat menurut saya wah luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Ketika saya, Bapak Ibu Saudara berada di dalam situasi sulit, ketika kita nggak punya apa-apa, apa yang harus diberikan, apa yang harus dipersembahkan, bukan hanya soal persembahan saja Bapak Ibu Saudara, tetapi soal memberi kepada sekitar kita, kepada teman-teman kita. Aku lagi nggak punya uang buat memberi, tapi aku pengen memberi. Kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita taat terhadap hal itu, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Dan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, sebagian orang pasti mikir, aku mau memberi tapi aku rasanya kayak masih gak ikhlas gitu. Kita memberi itu bukan soal uang materi, tapi kita memberi itu memberi waktu kita, memberikan tenaga kita, perhatian kita, kasih kita di dalam kehidupan kita, memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara di Korintus ini tentang jemaat Makedonia, itu sangat luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa luar biasa? Mereka kesusahan,
mereka sedang di dalam penderitaan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memberi loh. Kasarannya kalau bahasa Jawa sak randuwe ini, aku tetap ngekek apa sing tak duweni kanggo Gusti. Bahasa Indonesianya gini, seenggak punyanya aku tetap memberikan semuanya sepenuhnya yang terbaik buat Tuhan. Memberi itu bukan soal materi, uang dan lain sebagainya yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita sudah memberikan sepenuhnya, menyerahkan hidup kita, diri kita sepenuhnya, itu adalah pemberian yang terbaik buat Tuhan. Tuhan itu nggak butuh yang sempurna, nggak butuh kamu yang kaya, nggak butuh kamu yang duitnya banyak, emas banyak, semuanya banyak. Tetapi Tuhan itu hanya butuh hati, Bapak Ibu Saudara. Punya hati yang tulus, punya hati yang taat, yang mau dengar-dengaran, mau memberikan yang terbaik, mau memberikan waktu, tenaga, perhatian, kasih, memberikan diri sepenuhnya sama Tuhan. Itu adalah pemberian yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tapi ngomong soal memberi Bapak Ibu Saudara, kadang memberi itu masih kadang sulit dilakukan, kadang juga gampang dilakukan kalau kita punya. Tetapi kalau kita mau taat akan hal itu, Tuhan akan selalu memperlengkapi kita di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, kita mau merenungkan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita mau merenungkan dari ke-6 ayat ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya sama siapa ya? Saya mau tanya sama Mas Supardi. Ini secara jujur-jujuran ya Mas. Lebih enak memberi atau diberi? Memberi. Yakin Mas? Yakin. Oke, saya mau tanya lagi sama Mirna. Lebih, ini dari hati loh, lebih enak memberi atau diberi? Memberi. Saya belum menemukan jawabannya. Oke, saya mau tanya lagi sama Ruth. Lebih enak memberi, ini jujur dari hati, lebih enak memberi atau diberi? Diberi. Oke, ada dua jawaban Bapak Ibu Saudara. Lebih enak memberi atau diberi? Kalau saya sebenarnya jujur Bapak Ibu Saudara, saya lebih enak diberi sebenarnya. Sebenarnya lebih enak diberi Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita memberi itu kayak kita mengeluarkan yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita punya itu loh. Kayak rasanya, waduh, aku kudu ngekain dia, aku harus memberi dia. Rasanya itu kayak gimana gitu. Tapi kalau kita diberi itu Bapak Ibu Saudara, nambah lagi kayak enak. Lagi kerja, terus tiba-tiba dikasih bonus sama bosnya. Nih buat kamu. Kan seneng tau Bapak Ibu Saudara? Seneng, lebih enak diberi. Tapi kita di sini mau sama-sama belajar, bukan soal enak diberi atau memberinya, tetapi kita mau sama-sama belajar tentang ketulusan hati kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini, saat pagi hari ini, mungkin pagi tadi ada yang bergumul, aku mau memberi yang terbaik buat Tuhan atau enggak ya? Aku mau memberikan hidupku sepenuhnya sama Tuhan atau enggak ya? Apa yang harus bisa aku lakukan hari ini? Kita tanya dong ke Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, amin? Kita punya Tuhan Bapak Saudara. Kalau kita masih ragu dalam hal itu, ya kita tanya dong sama Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Apakah aku harus memberi segini? Apa yang harus aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan hari ini, pagi ini? Memang sulit Bapak Ibu Saudara, sedikit sulit ya. Tetapi kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, mengikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Bukan mengikut Tuhan itu enak-enak aja, kayak kita naik kereta terus kita duduk aja menikmati perjalanan. Tetapi mengikut Tuhan itu kita harus berani pikul salib. Kita harus mengorbankan sebagian dari kehidupan kita. Kalau kita nggak mau
kehilangan kayak gitu, di mana kita mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu melalui surat Rasul Paulus di sini ya Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat yang ada di Korintus, kita diajak melihat, mendengarkan, mengetahui, memahami tentang jemaat Makedonia ini Bapak Ibu Saudara. Mereka bukan jemaat yang kaya, mereka bukan jemaat yang punya sumber daya yang melimpah. Mereka justru mengalami penderitaan, kekurangan. Tapi justru mereka lah yang mempunyai hati yang paling murni, paling tulus, paling berkenan di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita buka pikiran kita cross check yang kemarin-kemarin. Oh ternyata kemarin aku kayak gini ya, jadi kedepannya aku jangan kayak gini lagi. Kita jangan berjalan di jalan yang sama, di hal yang sama, di situasi yang sama Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus melangkah di jalan yang baru, di situasi yang baru, berjalan bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, tentang bagaimana kita memberi supaya hidup kita itu diperlengkapi, diberkati oleh Tuhan. Memberi yang terbaik itu gimana sih? Memberi yang terbaik itu yang gimana sih? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, boleh tolong bacakan Kak Ida, boleh tolong bacakan poin yang pertama, yang hijau ini Kak, yang di atas. Mereka memberi dalam penderitaan. Amin. Mereka memberi dalam penderitaan. Poin yang pertama itu dikatakan memberi dengan kualitas dan hati yang tulus. Di ayat yang kedua sampai yang ketiga, kalau tadi Bapak Ibu Saudara kita sudah membaca di ayat yang kedua sampai yang ketiga itu, mereka memberi dalam penderitaan. Mereka bukan memberi dalam ketika mereka sukacita, ketika mereka lagi berjaya, tetapi mereka memberi ketika mereka lagi kekurangan, ketika mereka lagi sedih, kekurangan, nggak kaya mereka Bapak Saudara. Ibaratnya kayak nggak punya apa-apa, tetapi mereka memberi dengan hati yang tulus. Kalau ditanya, apakah kita masih memberi ketika kehidupan kita kurang? Kalau ditanya, apakah kita harus memberi ketika kita saat kehidupan kita itu nggak punya apa-apa? Kalau kita hidup sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus berani menjawab, ya aku mau memberi saat hidupku kurang, ya aku mau memberi saat aku nggak punya apa-apa. Karena kita tahu Tuhan kita itu kaya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang miskin loh Bapak Ibu Saudara. Dia mampu memberikan yang terbaik, mampu memberi semuanya buat kita kalau kita mau terus berjalan bareng Dia. Terus jemaat Makedonia ini kok bisa gitu loh? Kenapa? Karena mereka itu memberi gak melihat jumlah uangnya, gak melihat jumlah isi dompetnya piro, tetapi mereka itu memberi dengan hati. Dan Tuhan itu melihat anak-anaknya yang mau mengasihi dan memberi, itu tidak melihat dari seberapa yang kita beri, tetapi dengan hati ketulusan mereka. Pemberian itu memiliki nilai yang kualitas yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan karena jumlahnya, tetapi dengan hati yang tulus. Jemaat Makedonia, mereka memberi dalam penderitaan. Dalam penderitaan pun mereka masih memberi dengan sukacita.
Mereka nggak memberi dengan sungut-sungut, mereka nggak memberi dengan marah-marah dan lain sebagainya. Tetapi dengan sukacita mereka lakukan. Mereka memberi melalui kemampuan mereka. Mereka tahu mereka nggak bisa, tetapi ada Tuhan, ada Allah yang selalu menolong mereka. Makanya itu, mereka memberi dengan tulus hati. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau dilihat kita memberi kecil nominalnya, itu aku cuma punya uang segini, malu sama orang-orang yang lain. Tapi kalau kita dengan tulus hati, dari kesungguhan hati kita, itu akan diterima oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hal yang sangat luar biasa sekali di dalam kehidupan kita, kalau kita mau memberi dengan hati yang tulus, Bapak Ibu Saudara. Bukan soal karena paksaan, bukan soal karena kita masih bimbang mau memberi atau enggak. Di Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Kak Rahul boleh bacakan Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Ini loh Bapak Ibu Saudara, kita garis bawahi. Namun di ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebelumnya apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Tetapi ayat 18, namun aku mau bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun hidup kita kekurangan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai penyerahan hati di dalam Tuhan, hidup kita akan dicukupi oleh Tuhan. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, tetapi kita mau memberi, itulah kualitas pemberian yang bisa menyentuh hati Tuhan. Kalau itu dilakukan dengan hati. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, memberi dengan kerelaan hati. Memberi dengan kerelaan, bukan paksaan. Di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi dengan kerelaan, bukan karena paksaan. Mereka memberi dengan kemauan sendiri. Mereka menganggap memberi sebagai kasih karunia. Nggak mengeluh, Bapak Ibu Saudara, nggak hitung-hitungan. Kadang ya kalau kita lihat, kita diberi, tetapi yang memberi itu masih, nanti aku kan udah memberi sama kamu nih, aku udah ngasih sama kamu. Nanti kamu jangan lupa ya, ngasih ke aku ya.
Kamu harus ingat aku. Itu memberi tapi mengharapkan imbalan. Sama aja Bapak Ibu Saudara. Memberi nggak dengan kerelaan, tapi mengharapkan imbalan. Kerelaan itu adalah kunci Bapak Ibu Saudara. Di jemaat Makedonia itu tidak suruh, tidak dipaksa, tetapi mendesak ingin memberi. Kenapa kok kayak gitu? Karena mereka itu merasa bahwa mereka itu memberi karena kehormatan, bukan karena beban Bapak Ibu Saudara. Di 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 itu dikatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan keluhan. Kalau kita rela hati, itu kunci dari semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita memberi, pemberian yang sejati itu lahir bukan dari tekanan, tetapi dengan kerelaan, lahir dari kerelaan. Tuhan itu nggak pernah meminta kita dari keterpaksaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu rindu, Tuhan itu mau memberi, kita itu memberi. Yang keluar dari dalam kehidupan kita itu, keluar dari hati kita itu adalah ketulusan, tulus mencintai Tuhan. Di jemaat Makedonia ini loh, mereka menganggap memberi sebagai kasih karunia. Kadang Bapak Ibu Saudara, kalau ngomong-ngomong soal memberi, masih kayak aku harus mengasihi dia, sedangkan dia aja gak mengasihi aku. Sulit kadang kalau disuruh memberi, tapi orang yang harus kita beri itu adalah orang yang membuat kita jengkel, yang membuat hati kita itu suka gak enak. Kok aku harus memberi sama dia aja gak pernah suka sama aku, dia aja sering ngomongin aku. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengasihi Bapak Ibu Saudara. Di Matius itu dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Kalau ngomong doang, ngomong soal kasihilah, gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita melakukannya, ada kesulitan. Tapi kita di sini punya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang hidup. Buat apa kita punya Tuhan kalau kita nggak minta tolong sama Tuhan? Tuhan mengajarkan kita di dalam kehidupan kita untuk hidup dengan kasih. Hukum kasih itulah yang pertama dan yang terutama. Yaitu yang harus kita tetapkan, yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih punya kesempatan untuk memberi, berarti Tuhan yang memberi kesempatan itu. Kalau kita masih punya kesempatan untuk memberikan sekitar kita, memberikan orang-orang di luar sana yang gak kita kenal, memberi itu bisa memberi dengan dukungan, motivasi. Itu termasuk memberi loh Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang lagi sedih, terus kita, kuat ya kamu, tenang, Tuhan ada sama kamu, Tuhan selalu menyertai kamu. Itu termasuk memberi, tetapi memberi dengan motivasi. Kalau kita masih dikasih kesempatan untuk kita memberi, itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Memberi dengan kerelaan hati kita.
poin ketiga, Bapak Ibu Saudara. Memberi dengan motivasi yang benar. Penyerahan diri lebih dahulu daripada pemberian materi. Motivasi mereka bukan karena ingin balasan. Motivasi mereka bukan karena ingin balasan. Pemberian mereka menjadi bukti iman, kasih, dan syukur. Jemaat Makedonia itu memberi, bukan mengharapkan motivasi yang benar, Bapak Ibu Saudara. Bukan mengharapkan hal-hal yang membuat mereka bisa mendapatkan imbalan. Tetapi mereka itu memberi dengan motivasi yang baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 itu dikatakan, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Saya ulangi lagi, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mereka memberi dimulai dari mereka menyerahkan hidup mereka. Roma 12 ayat yang ke-1. Mari kita baca bersama-sama. Di Roma pasal 12 ayat yang ke-1, Bapak Saudara. Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Kita mau sama-sama membaca, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Memberi itu dimulai dari penyerahan hidup kita. Roma 12 ayat yang 1 itu dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Ketika kita menyerahkan hidup kita, dimulai dari kita menyerahkan hidup kita. Kita menyerahkan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita menyerahkan harta, hati kita. Memberi itu sebagai wujud di mana pertumbuhan rohani kita itu diuji, Bapak Ibu Saudara. Paulus itu berkata, kamu sudah kaya dalam iman, dalam kasih, dalam pengetahuan, maka hendaklah kamu juga kaya dalam memberi. Yang artinya orang Kristen yang dewasa itu yang bisa memberi dengan kerelaan tanpa paksaan, memberi dengan hati yang tulus. Ketika kita di dalam kehidupan kita mau bertumbuh lebih lagi, kita punya iman. Kalau iman tanpa perbuatan itu adalah mati, maka kita harus mempunyai action.
action dalam iman itu. Kita bisa melakukannya. Kita mempunyai tindakan ketika kita mempunyai iman. Memberi itu juga bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di jemaat Makedonia mereka memberi bukan karena biar mereka mendapat berkat. Mereka memberi karena sudah diberkati. Mereka memberi merupakan bagian dari mereka meresponi kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Meresponi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan sudah memberikan kita hidup yang sangat luar biasa sampai sekarang ini, sampai saat ini. Oh, aku bisa berdiri di sini, oh aku bisa di sini, oh aku bisa mempunyai semuanya ini. Itu semua karena Tuhan. Kita mengembalikannya lagi kepada Tuhan lewat rasa syukur kita, lewat penyerahan diri kita kepada Tuhan, lewat tindakan hidup kita untuk menyenangkan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, ada 3 hal penting yang kita perlu terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu memberi adalah bukti iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6, boleh tolong bacakan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, boleh tolong bacakan Ibu Narti. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Amin. 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 Itulah bukti iman. Ketika kita mempunyai iman di dalam kehidupan kita, harus ada action yang harus kita lakukan, harus ada tindakan yang harus kita lakukan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 sudah jelas-jelas dikatakan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberi dengan kekurangan, itu adalah tindakan iman. Aku memberi saat aku kekurangan, aku beriman. Nanti Tuhan akan gantikan lebih lagi dari yang aku punya sekarang, dari yang aku beri sekarang. Itu memberi lewat bukti iman. Memberi adalah bukti kasih. Yohanes 3 ayat 16. Natasha boleh tolong bacakan. Yohanes 3 ayat 16. Itu tadi yang saya katakan. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Kasih, hukum yang pertama dan yang terutama. Ketika kita sudah mempunyai iman, ketika kita sudah melakukan iman di dalam kehidupan kita, kita mempunyai tindakan di dalam kehidupan kita. Kita harus punya kasih, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Memberi tanpa mengasihi itu bukan dari hati. Memberi harus dengan kasih, harus dengan bukti iman. Memberi adalah bukti syukur. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Cinta boleh tolong bacakan.
Amin. 3 hal tersebut Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan dan harus kita terapkan. Kita mempunyai bukti iman, bukti kasih, bukti syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita mengerti kasih karunia, kita akan merespon dengan pemberian. Kita sudah menerima dari Tuhan, kita harus mengembalikan lagi sama Tuhan. Kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita mau sama-sama belajar, memahami, mengoreksi diri kita. Apakah aku kemarin sudah memberi dengan kerelaan hati? Apakah aku kemarin sudah memberi tanpa paksaan? Apakah aku kemarin sudah memberi dengan tulus hati, tanpa ada bimbang dan ragu dan sebagainya? Kita mau sama-sama koreksi diri kita, kita mau sama-sama koreksi kehidupan kita. 3 bukti tersebut harus kita tanamkan. Dan kunci yang saya tadi katakan bahwa kita harus rela hati dalam memberi. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita, dapat menjadi berkat buat kita. Kita dapat mengoreksi, merenungkan kehidupan kita, mengoreksi diri kita. Apakah kehidupan kita sudah benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pemberian yang sejati bukan dari kelebihan, tetapi dari penyerahan kita kepada Tuhan. Saya undang tim pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau merenungkan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Mungkin tadi pagi kita masih memikirkan mau memberi atau enggak yang terbaik buat Tuhan. Tetapi kalau kita sudah membaca, kita sudah mendengar, kita sudah melihat, seperti yang dikatakan di Jemaat Makedonia, mereka memberi saat mereka berada di dalam kekurangan, saat mereka di dalam penderitaan. Tetapi mereka mempunyai ketulusan dan kerelaan. Mereka mempunyai iman, mereka mempunyai tindakan, mereka mempunyai kasih. Mereka menanamkan kasih itu yang Tuhan berikan kepada kehidupan mereka, dan mereka nyatakan kepada Tuhan. Mereka bagikan kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan kita mempunyai bukti syukur. Kalau kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, kita bangun pagi hari, Tuhan, aku mengucap syukur masih diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Itu hal yang sangat luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Bukti syukur kita sama Tuhan. Saat kehidupan kita mungkin sedang di dalam kesusahan, sedang di dalam penderitaan, tapi kita punya Tuhan yang mampu memperlengkapi kita, yang mampu menolong kita. Biarlah kasih Tuhan itu terus terpancar dan tertanam di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Biarlah kehidupan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan semata-mata karena kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan, tetapi kita mau memberi dengan ketulusan hati kita. Biarlah kehidupan kita semakin diperlengkapi dan diberkati. Kita mau mempunyai ekspektasi yang lebih lagi dari Tuhan. Biarlah kehidupan kita semakin diperlengkapi menjadi anak yang luar biasa, yang terus Tuhan pakai dimanapun kita berada.
menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di setiap hati kami, di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Bagimu ku relakan segalanya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segalanya yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Relakan segalanya yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, Kamu mau memberikan yang terbaik Tuhan dalam setiap hidup kami. Kamu mau merelakan Tuhan setiap apa yang menjadi kemauan dunia kami Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami, Kamu mau memberikan yang terbaik lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami mau gunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur, haleluya. Haleluya, terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita untuk kita belajar memberi yang terbaik. Terima kasih kepada Kak Wahyu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan
Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Kak Tasya. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak pada pagi hari ini sementara kami akan memberikan persembahan dan persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Berkah hanya Yesus Kristus terlihat. Amin. Kita angkat pujian yang mengatakan sungai sukacita. Saatnya kita akan melihat warta jemaat selama 1 minggu ke depan. Jumat 27 Juni 2025, ibadah komsel pukul 5 sore di tempat Bapak Musa, WLK Okta, dan firman Tuhan Ibu Kristina. Sabtu 28 Juni 2025, doa pelayan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Minggu 10 Mei 2025, ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas minggu WL Kak Wahyu, singer Kak Lince, Kak Herlina, dan Bapak Supardi. Pemain musik, keyboard Kak Tata, drum Kak Aga, gitar Kak Rian, bass Kak Rahul. Kantong persembahan Ibu Karmina. Petugas LCD Kak Natasha. Pelayan sekolah minggu Kak Okta dan Kak Steven. Doa syafaat Ibu Kristina. Oke, mungkin ada pengumuman tambahan. Jika tidak ada, kita akan menutup ibadah raya kita dengan menaikkan setiap doa-doa kita. Doa syafaat saya serahkan ke Kak Rahul, dan doa berkat saya serahkan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah selesai ibadah Tuhan. Biarlah apapun yang hamba sampaikan Tuhan, itu bisa tertanam dalam hati kami Tuhan, bahkan bisa berbuah Bapak. Bahkan orang yang ada di sekeliling kami itu bisa menikmati buah firman yang daripada-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati terus Bapak Wahyu Tuhan yang sebagai hamba-Mu Tuhan, Engkau tambah-tambahkan terus Bapa hikmat, pengetahuan yang berasal dari Kamu Tuhan. Engkau berkati masa depannya Tuhan, Engkau berkati studinya Bapa. Terima kasih Bapa,
Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk pelayan tempat ini Tuhan, khususnya para mimbar Tuhan yang WL singer, pemain musik, tamborin Bapak, bahkan yang penerima tamu LCD di belakang Bapak, mereka sudah menerima berkat khusus yang daripada Bapak. Terima kasih Bapak, Kau berkati terus kami Tuhan, Engkau pulihkan terus kami Tuhan, jadikan kami hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang tulus hati Bapak untuk melayani Bapak. Dan kami juga berdoa Bapak untuk Oma dan Opa sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan. Memberkati masa tua mereka Tuhan, memberkati kehidupan mereka, kehidupan pribadi, bahkan anak cucu mereka Bapak yang tidak bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, Engkau yang bersama-sama dengan mereka Tuhan. Berkati juga kesehatan mereka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit Bapak. Kuatkan hati mereka Bapak untuk menghadapi berbagai macam karakteristik dari jemaat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu mereka gak mampu tanpa-Mu Tuhan, tapi mereka mampu karena firman-Mu yang menguatkan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak terkhusus untuk jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, kehidupan mereka Engkau pulihkan Bapak, keluarga mereka Engkau pulihkan Tuhan. Bahkan mungkin yang pergi ke gereja ini Tuhan dengan banyak masalah Bapak, dengan banyak permasalahan yang ada di keluarga mereka Tuhan, baik itu masalah ekonomi, masalah pribadi, masalah anak Tuhan. Kami dengan percaya Bapak, Engkau ada bersama dengan mereka Bapak. Engkau kuatkan terus mereka Tuhan. Jika mereka letih lesu Tuhan dan berbeban berat, Engkau yang meringankan beban mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberikan jemaat yang takut akan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga pekerjaan mereka Tuhan, pertanian mereka, bahkan peternakan mereka Bapak. Engkau berkati Tuhan, berlimpah-limpah Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kami Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan.
Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, kuatan dari Roh Kudus. Kita semua jemaat El Sadahom dapat melimpah-limpah dalam pengharapan. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.